You have had a hard day, haven't you? An awful day. You must be exhausted. There's only... Film ini berlatar bertahun-tahun setelah bencana global menyerang, seperti wabah penyakit, panas yang ekstrem, banyak kota-kota terbakar, dan bahkan uang tidak ada nilainya lagi. Akibatnya wilayah Australia menjadi gurun radioaktif, kecuali area Grand Place of Monie Modern. Area ini menjadi salah satu yang selamat karena masih ada air bersih serta lahan-lahan pertanian. Sedangkan orang-orang yang berada di kawasan gurun radioaktif atau yang disebut sebagai wasteland, kini berubah menjadi brutal demi bertahan hidup. Scene kemudian menampilkan di Grand Place, di mana gadis kecil bernama Furiosa sedang memetik buah persing bersama temannya yang bernama Valkyrie. Be invisible, still as a rock till I get back. Tapi bersamaan dengan itu, mereka mendengar suara bising yang ternyata para penyusup geng motor dari Westland, yang dipimpin oleh pria bernama Tojam. Furiosa yang penasaran kemudian mendekati mereka, dan diam-diam memotong salah satu selang bensin motor dari mereka. Namun sayangnya, aksi Furiosa diketahui dan ditangkap oleh para geng. Dengan segera Furiosa pun membunyikan peluitnya yang kemudian didengar oleh ibunya yang bernama Mary dan Jenderal Fufalini. Mary dan Fufa pun mengejar para geng menggunakan kuda. Dalam aksinya itu, Jenderal Fufalini berhasil menembak salah satu anggota geng, sehingga Mary bisa mengejar para geng menggunakan motor tersebut. Tapi tanpa Mary sadari kalau selang motor itu sudah terpotong oleh Furiosa. Dalam pengejarannya, Mary berhasil menembak salah satu dari mereka. Melihat temannya tepar, To pun mengambil tangki bensin temannya, serta mengambil roda depan agar tidak bisa dipakai oleh Mary. Namun setelah To pergi, Mary dengan cerdasnya mengganti ban roda tersebut dan memindahkan tangki cadangan ke motor itu, sehingga ia bisa mengejar Ju tanpa khawatir kehabisan bensin. Pengejaran itu pun berlangsung hingga petang dan kini anggota geng hanya tersisa 2 orang. Awalnya mereka ingin membiarkan Furiosa pergi agar mereka tidak dikejar-kejar lagi. Tapi mereka berpikir kalau Furiosa akan menjadi pencapaian terbesar mereka untuk diberikan ke panglima perang yang dikenal sebagai Dementus, jadi keduanya tetap ingin membawa Furiosa ke markas mereka. No one's gonna scum us anymore. Namun di saat yang sama, Furiosa berhasil meraih pelatih dan melepas tali yang mengikat kakinya. Alhasil ia langsung lari sebisa mungkin. Tapi sayangnya dengan cepat ia kembali ditangkap oleh mereka. Keesokan harinya, mereka akhirnya sampai di wilayah markas Dementus. Namun Mary berhasil menembak rekan To, sehingga To sajalah yang sampai ke markas. Sesampai di sana, ia langsung dihadang oleh salah satu letnan Dementus, yang bernama Rhys Delpel. Ia dengan mata satu itu, lalu menuntut Tojam, agar memberitahu tentang asal Furiosa. Tojam pun menjawab kalau Furiosa berasal dari wilayah yang subur serta berlimpah. Where are you from? Dan Furiosa hanya mau menjawab jika berbicara dengan Dementus. Jadi mereka pun membawa gadis kecil itu ke Dementus. Namun sebelum itu, Furiosa melemparkan tali ke leher To yang tersangkut di ban motornya. Alhasil motor pun terjatuh dan leher tajam terbelah parah. Rhysdale lalu membawa Furiosa ke hadapan pria berjenggot dengan tudung putih yang tak lain adalah Dementus. Namun Furiosa tidak menjawab sepatah kata pun yang ditanyakan oleh Dementus. Jadi mereka kembali membawa To, yang sudah berlumuran darah untuk menggambarkan peta di mana ia menemukan Furiosa. Tapi belum sempat menggambar, To malah sudah meninggal duluan. Dementus pun menyuruh bawahannya untuk membawa Furiosa ke tenda sementara itu. Mary mengenakan helm serta pakaian dari anggota geng yang ia bunuh untuk menyamar, dan menyusup ke dalam jam tepat saat badai pasir datang. Ketika Furiosa berada di tenda, anak buah Dementus lalu merebut dan memakan buah
Persik yang sebelumnya dipetik oleh Furiosa. Namun di saat itu juga, Mari datang dan membunuh satu persatu dari mereka. Sampai akhirnya, ia menemukan seorang wanita yang membersihkan Furiosa. Wanita itu kemudian memohon agar Mary tidak membunuhnya. Alhasil Mary pun pergi begitu saja dengan membawa Furiosa dan memungut biji buah persik tadi. Tapi keputusannya itu ternyata salah. Karena wanita itu malah memberitahu anak buah Dementus yang secara langsung menembak tangki bensin Mary, sampai membuat pakaian Mary terbakar. Mary lalu melepaskan pakaian terbakar tersebut, dan terungkaplah kalau Mary terkena peluru di bagian punggungnya. Mary lalu mencoba kabur di tengah badai pasir yang melanda Westland, namun Dementus dan kawannya berhasil menemukan jejak mereka menggunakan anjing pelacak. Saat ibu dan anak itu sampai di batuan, Mary meminta Furiosa agar pergi sendirian dan bersembunyi. Sedangkan Mary memutuskan untuk menghadapi Dementus. Untuk mengulur waktu, Mary juga berpesan agar Furiosa mencari jalan pulang menggunakan arah matahari dan bintang. Protect the green place. Tak hanya itu saja, ia juga menyerahkan biji buah persik untuk nantinya ditanam dan meminta Furiosa tetap melindungi Grand Prix. Awalnya Furiosa nurut dan pergi. Namun saat melihat ibunya dipukuli habis-habisan oleh anak buah Dementus, ia pun kembali, di mana ia melihat ibunya sedang disisa sambil diikat di pohon. Karena tak tega, Furiosa pun lari ke ibunya dan berakhir ditangkap oleh Dementus. Dementus selalu menyuruh anak buahnya untuk memaksa Mary agar mengungkapkan asal mereka. Namun Furiosa maupun Mary tetap tidak mau menjawab, sehingga Mary pun terbunuh. Setelah kejadian itu, Furiosa tak pernah lagi bicara. Ia juga menjadi tawanan, meskipun Dementus seringkali menyebut Furiosa sebagai putrinya. Gadis sekecil Furiosa terpaksa ikut Dementus bertahun-tahun dan menyaksikan bagaimana geng Dementus semakin besar dan membrutal. Salah satu momennya adalah saat Dementus menyudutkan kelompok yang lebih kecil dengan masa mereka masuk ke gengnya. Dan sebagai bagian dari ritualnya, pemimpin kelompok itu dirantai masing-masing bagian tubuhnya pada 5 motor dan kemudian ditarik sehingga bagian tubuhnya terpotong. Di saat melakukan ritual itu, Dementus memberi Furiosa boneka milik anaknya yang dulu agar Furiosa tidak ketakutan. Tapi Furiosa menolak dan membuangnya. Selama ikut dengan Dementus, kakek tua yang biasa dikenal sebagai historiman menawarkan untuk mengajari Furiosa tentang sejarah pengetahuan. Namun Furiosa terlihat tidak tertarik. Lalu di malam harinya Furiosa mengambil sesuatu dari historiman dan menato lengannya dengan gambar peta arah matahari, serta bintang yang merupakan peta menuju Grand Place. Di suatu hari, Dementus dan pasukannya sedang menjelajahi Westland sampai akhirnya ia bertemu dengan Warboy yang bentuknya berkulit putih dan mengalami luka di bagian kepala karena benda tajam. Waraboy ini merupakan barisan depan pasukan Immortanjo dari Citadel. Dementus pun menanyai tempat di mana mereka bisa menemukan air bersih dan persediaan berlimpah. Jari Waraboy menunjukkan bentengnya yang memiliki banyak air dan sayuran hijau. Waraboy juga menunjukkan suar merah yang kemudian ditambahkan ke arah Dementus dan membuatnya kegirangan. Setelah itu, Waraboy pun mengarahkan Dementus dan rombongannya ke bintang sepedal. Terlihat kalau bintang itu dibangun dalam formasi batuan dan memompa air bersih dari bawah tanah. Dementus lalu memberi pilihan ke warga di sana agar menjadi pengikutnya. Dengan begitu mereka akan terhindar dari penderitaan. Dementus juga mengatakan kalau Immortanjo mengeksploitasi pengikutnya. Tapi jika para pengikutnya setuju untuk bergabung dengan Dementus, maka Immortanjo harus berbagi kekayaan. Mendengar perkataan Dementus, Immortanjo beserta 2 anaknya yaitu Rictus dan Scotus menertawakan upaya Dementus tersebut karena mereka yakin kalau pengikutnya sangat setia dengan Immortanjo untuk menunjukkan kesetiaannya pada Immortanjo. Boy yang lain kemudian mulai menyerang geng Dementus dengan melemparkan ban
peledak dan menggunakan derek untuk mengangkat kendaraan-kendaraan mereka. Alhasil para geng Dementus pun terpaksa memilih mundur. Setelah kejadian itu, Dementus mulai mengawasi bentang sepedal. Dari situ, ia tahu kalau Imor Tanjung sering melakukan barter dengan benteng lain, di mana mereka sering menukar makanan dan air dengan gas di Gaston terdekat. Tak hanya itu, Imor Tanjung juga melakukan barter dengan Bulat From untuk mendapatkan peluru. Jadi, Dementus Bond menyerang salah satu truk milik Imor Tanjung yang baru saja keluar dari Gaston. Setelah berhasil mengambil alih truk, Dementus mewarnai beberapa anak buahnya dengan lempung putih untuk penyamaran. Setelah selesai, Dementus meminta anak buahnya untuk pergi ke Gaston sambil memainkan drama seolah-olah para Warboy ini sedang diserang oleh Dementus dan kembali ke Gaston untuk meminta bantuan. Namun sayangnya, drama itu tidak berhasil memancing perhatian penjaga Gaston bernama Bagong. Maka dari itu, Dementus pun akhirnya memutuskan untuk membunuh anak buahnya yang menyamar sebagai Warboy agar terlihat seperti nyata. Hal ini membuat sekutu Dementus bernama Ositop OS mulai membenci Dementus. Dan karena hal itu, Bagong akhirnya membukakan gerbangnya. Setelah truk berhasil masuk, para anak buah Dementus yang bersembunyi di dalam truk mulai membunuh para penjaga. Dan akhirnya Dementus berhasil mengepung Gaston. Setelah berhasil mengambil alih Gaston, Dementus lalu kembali ke Imor Tanjung untuk melakukan negosiasi sambil menyandera Bagong. Di situ, Dementus mengungkapkan kalau Gaston sudah dipenuhi oleh bom dan akan meledakkan Gaston, kecuali jika Imor Tanjung setuju menjadikan Dementus sebagai pemimpin Gaston. Namun Imor Tanjung terlihat tidak peduli. To stay here in the Citadel. Aye? If I let you stay and you grow to become a strong, healthy woman, you could become one of our... Bahkan saat penjaga Gaston dibunuh dengan parah, sampai akhirnya ia melihat Furiosa dan akan menyetujui apa yang diinginkan oleh Dementus jika mereka menyerahkan Furiosa. Dementus pun menolak untuk memberikan Furiosa karena ia menganggap gadis kecil ini sebagai putrinya dengan sebutan Little D. Sampai akhirnya Furiosa berbicara untuk pertama kalinya dan mengaku kalau Dementus bukanlah ayahnya, melainkan pelaku yang membunuh ibunya. Imor Tanjung setuju untuk menyerahkan Gaston ke Dementus dan memaksa untuk mengambil Furiosa. Ia juga meminta seorang pria dengan pengetahuan medis yang disebut sebagai mekanik organik agar ikut dengan Imor Tanjung. Dan setelah Dementus setuju, Furiosa dibawa ke sebuah ruangan yang berisi beberapa wanita yang disebut sebagai istri Imor Tanjung. Ternyata Imortan memperistrikan mereka hanya untuk memperbanyak keturunan laki-laki. Dan jika mereka melahirkan anak perempuan lebih dari 3 kali, maka wanita itu akan dibuang begitu saja. Furiosa pun langsung pergi ke kamarnya untuk motong rambutnya menjadi botak dan dibuat menjadi wig. Pada suatu malam, Rictus yang memiliki IQ -10 tiba-tiba menculik Furiosa dan membawanya ke kamarnya. Di sana Rictus terlihat tergila-gila dengan Furiosa, tapi untungnya Furiosa berhasil kabur dan bersembunyi di bawah bangunan. Seiring berjalannya waktu, Furiosa kini menyamar dan berpura-pura menjadi laki-laki. Ia juga bergabung menjadi kuli bangunan Imor Tanjung, di mana dalam pekerjaan berbahaya, Furiosa mampu mengatasinya. Dan hal inilah yang membuat Furiosa diangkat menjadi teknisi. Namun meskipun beberapa dari mereka terlihat curiga dengan Furiosa, tapi ia tetap diam, tak mengatakan sepatah kata pun, sehingga orang-orang mengira kalau Furiosa itu bisu. Pada suatu hari lagi, para kuli sedang mengerjakan proyek kendaraan yang disebut Warik. Kendaraan ini nantinya akan dikendarai oleh Praetorian Jack, seorang pria yang paling hebat selama Fury Road dan selalu membawa pulang barang rampasan dengan aman. Singkat cerita, saat Warik pertama kali beroperasi untuk mengambil gas di Gaston, tiba-tiba mereka diserang oleh mantan anak buah Dementus yang kini berkhianat, yaitu Octobus yang kini menciptakan geng motor Flyer, yaitu motor yang dimodifikasi dengan sayap sehingga bisa menyerang musuh dengan terbang.
Dalam serangan itu, selang bensin Warwick bocor. Rekan Jack bernama Yaul lalu turun ke bawah Warwick untuk menambal selang tersebut dengan selang pendek. Namun dalam aksinya, Yaul terkena ledakan yang membuatnya jatuh dan ditangkap oleh Furiosa yang saat itu sedang memegangi sebuah motor agar tak terlindas ban Warwick.